Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah monitor lanjutan dari rakitan PC PBM atau Powered by MSI kemarin. Jadi buat kalian yang belum nonton PC rakitan kita yang full MSI kemarin bisa tonton dulu videonya biar paham. Nah, di video kali ini kita akan bahas full untuk monitornya aja. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Jadi nama dari monitor yang kita pakai ini adalah MSI Optik MAG342CQRV. Dan sesuai dengan namanya MSI Optik MAG34, berarti monitor ini memiliki dimensi 34 inch dengan kurvatur atau titik lengkungnya itu 1500R. Apa maksudnya R di tingkat kurvatur itu? Maksudnya adalah radius. Kadang kalian akan menemukan monitor curve itu ada yang 4000R, ada yang 1800R. Nah, MSI Optik MAG342 ini memiliki kurvatur 1500R. Dan semakin kecil untuk angka yang R tadi, untuk radius tadi, berarti monitornya tambah melengkung. MSI Optik MAG342CQRV ini adalah monitor ultrawide dengan aspek rasio 21:9 atau biasanya kita sebut dengan aspek rasio sinematik. Dan memang biasanya gamers itu suka untuk menggunakan layar dengan ultrawide seperti ini. Karena ketika bermain game mata kita itu ada di tengah, kemudian ada kayak lengkungan seperti ini. Jadi seolah-olah itu kayak kita bisa masuk ke dalam gamenya. Atau gampangnya seperti ini deh, kalau misalkan kalian nonton film di rumah, walaupun TV kalian itu 50 inch, akan beda banget kalau misalkan kalian nontonnya itu di bioskop, karena seolah-olah kalian itu ada di filmnya. Sekarang kita lanjut dulu untuk spesifikasinya. Untuk resolusinya UWQXD 3440x1440 dengan refresh rate-nya 100Hz, 1 millisecond response time dengan panelnya VA. Kenapa kok nggak dibikin IPS? Biasanya ya untuk yang monitor curve seperti ini, apalagi resolusinya tinggi, kalau pakai refresh rate yang tinggi itu mahal banget, mungkin bisa di atas 10-15 juta. Nah, dengan panel VA ini bisa menghemat biaya lah, makanya harganya bisa jadi lebih murah. Tapi dengan panel VA ini menurut saya udah cukup kok kalau digunakan untuk bermain game. Karena kalau untuk kelasnya ya, TN, VA, kemudian IPS. Jadi VA itu ada di tengah-tengah. Dia untuk kualitasnya mirip-mirip seperti IPS. Jadi kalau misalkan kita lihat dari angle yang, kalau kalian lihat dari situ ya, tidak ada perubahan warna sama sekali, tapi dia bisa menciptakan response times yang rendah dengan refresh rate yang tinggi dengan biaya yang lebih murah. Jadi panel VA itu ya solusi biasanya digunakan untuk panel dengan monitor gaming yang refresh rate-nya tinggi, response time-nya rendah. Tapi memang yang saya sayangkan, kenapa refresh rate-nya 100Hz, kenapa nggak dibikin 144Hz? Tapi setelah saya research di website MSI, ada seri yang menggunakan 144Hz, namanya adalah Optik MPG341CQR. Tapi untuk kurvaturnya atau untuk titik bending atau lengkungnya itu cuma 1800R. Kalau saya sih suka yang 1500R karena kayak kerasa lebih melengkung, lebih kayak saya bisa berada di dalam gamenya gitu. Cuman kalau kalian butuh refresh rate yang tinggi, kalian bisa ambil seri yang lainnya tadi, MPG341CQR. Kemudian untuk tingkat color space-nya cukup tinggi untuk sebuah monitor curve gaming ultrawide dengan 89,48% DCI IP3 atau 112,2% sRGB. Seharusnya kalau secara color gamut atau color space enak kalau digunakan untuk editing karena warnanya bisa lebih pop up, lebih detail. Cuman saya udah pakai MSI ini untuk editing beberapa hari ini dan saya mencoba membiasakan, tapi tetap aja susah. Walaupun contohnya misalkan saya di Photoshop kemudian saya mau ngedit thumbnail, itu kayak kurang presisi karena ketika gambarnya ada di tengah itu kayak distorsi gitu, jadi kayak melengkung seperti ini ya. Dan walaupun saya udah pakai garis bantuan grid line, itu tetap aja kayak susah untuk presisinya. Kalau di Adobe Premiere Pro memang kalau kita gunakan untuk timeline lebih nyaman karena bisa lebih panjang untuk ngeditnya. Cuman ya itu tadi, ketika untuk preview karena ada distorsi ketika kita ngedit, titik lengkungnya ini saya nggak bisa menemukan titik presisinya. Jadi untuk ngedit itu menurut saya kalau mau dipaskan banget agak susah. Mungkin buat kalian yang pernah ngedit di layar curve dan menurut kalian nyaman, menurut saya kalian berarti bener-bener editor berkelas. Karena susah ya untuk mempresisikan apa yang tidak presisi.
Tapi karena secara color space udah tinggi 112,2% sRGB, jadi kalau digunakan untuk bermain game, warnanya juga terlihat lebih detail dan lebih realistik ketimbang monitor yang cuma tinggi refresh rate tapi color space-nya rendah. Kemudian MSI MAG342CQRV ini juga udah punya anti flicker teknologi yang memang kalau digunakan secara kasat mata mungkin kalian nggak akan notice ya. Cuman biasanya di kamera yang kayak flickering yang tap 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 gitu ya, kayak konslet gitu monitornya. Nah, untuk MSI ini punya anti flickering teknologi, jadi kalau misalkan kalian bermain game dengan jangka waktu yang cukup lama, mata itu nggak cepet lelah. Oke, jadi spesifikasi udah selesai dan sekarang kita bahas dari segi desain. Menurut saya simple, framenya pun tipis di hampir keempat sisinya. Frame bawahnya aja yang nggak terlalu tipis karena untuk meletakkan logo dari MSI. Tampak belakang ada kesan gaming look dengan lampu RGB di bagian bracket dengan bentuknya bulat, dan lampu ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita melalui software Mystic Light yang ada di Dragon Center. Kalau kalian tanya buat apa sih sebenarnya lampu di belakang monitor, kita kan yang di depan nggak bisa lihat. Gunanya untuk ambience light. Jadi pasti ya untuk monitor itu kan pasti kita pasang di meja seperti ini. Kemudian kebanyakan monitor itu pasti di belakangnya tembok. Nah, ketika dia nyala, dia bisa menjadi ambience light. Jadi kayak refleksnya itu refleks di tembok dan juga di meja itu terlihat keren gitu. Jadi kalau misalkan kalian bermain game, mungkin game Cyberpunk dengan dominannya warna ungu, kalian bisa ubah di Mystic Light-nya warna ungu. Jadi kayak kalian itu bisa menyatu dengan gamenya. Jadi untuk RGB di belakang itu menurut saya juga penting ya kalau misalkan digunakan untuk bermain game. Dan yang paling menarik, ini adalah fitur yang paling saya suka sih ya. Monitor ini memiliki bobot 9,38 kg, hampir 10 kg. Dan walaupun bobotnya berat, tapi bracketnya ini menurut saya multifungsi banget. Saya pakai tangan satu aja, saya bisa tinggikan monitornya seperti ini, saya rendahkan seperti ini dengan sangat mudah. Saya nggak butuh tenaga nih. Tuh, pakai satu jari ya. Biasanya kan kalau kita laptop dibuka dengan satu jari gitu ya. Ini monitor saya angkat dengan satu jari. Wih, udah kayak Om Deddy Corbuzier belum ya? Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan swivel. Ini namanya teknik swivel. Jadi kita bisa geser-geser sampai ke sana. Seperti ini, disesuaikan aja dengan keinginan kita. Dan juga ada tilting. Jadi kalau kalian mungkin pengen bermain game sambil berdiri karena capek duduk, tinggal di tilting aja ke atas seperti ini. Kemudian kalian berdiri bermain game. Tuh kan kayaknya keren banget. Kalau kalian pengen duduk kemudian nggak pas ya, tinggal di tilting ke bawah seperti ini. Keren banget ya. Kemudian untuk bracketnya juga memiliki lubang untuk kabel manajemen agar setup kita bisa lebih rapi. Dan untuk kaki beserta bracketnya ini juga udah pakai bahan besi aluminium yang udah solid banget. Lanjut untuk konektivitas, di bagian belakangnya terdapat 2 buah HDMI, 1 DisplayPort, audio jack, dan input power. Dan perlu diingat kalau misalkan kalian pengen meng-unlock refresh rate 100Hz ini, kalian harus pakai kabel DisplayPort. Karena kalau kalian sambungkan dengan HDMI, itu tidak bisa ke-unlock, jadi masih di 60Hz. Sayangnya, entah ya, mungkin unit saya aja, karena di dalam paket pembeliannya yang saya dapatkan itu adalah kabel HDMI. Jadi kalau misalkan dikasih juga kabel DisplayPort, menurut saya bakalan lebih baik karena kita bisa memanfaatkan fitur yang 100Hz tadi. Kemudian untuk tombol menunya ada di pojok kanan, jadi ada tombol menu, tombol pilih, tombol enter, dan juga tombol power. Nah, melalui tombol ini kita bisa mengakses eksklusif fitur dari MSI MAG342CQRV ini. Contohnya kita bisa akses Night Vision, di mana ketika kita bermain game FPS atau game apapun yang ada cuaca malamnya, dengan Night Vision ini kita bisa melihat dengan mudah. Jadi kalian nggak perlu yang di PUBG itu ada kayak kacamata Night Vision ya, kalian nggak perlu. Kalau pakai monitor ini tinggal aktifkan aja di menunya. Curang banget sih ini. Kemudian untuk menu-menunya juga lengkap banget. Kita bisa pilih profil gambar sesuai dengan kategori game yang kita inginkan. Contohnya ada FPS, racing, dan lain-lain. Kemudian juga ada motion blur. Kemudian di bagian profesional kita bisa mengaktifkan fitur eye saver untuk mengurangi radiasi ke mata, jadi warna birunya itu bisa dikurangi. Kemudian ada XDCR untuk kontras dan ada image enhancement untuk mempertajam gambar. Kemudian juga ada menu untuk atur brightness, kontras, sharpness, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi ya, kalian bisa pelajari. Nanti untuk linknya saya taruh di deskripsi karena kalau saya jelaskan semuanya per menu bakalan panjang banget. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari MSI Optik MAG342CQRV kali ini. Dan kesimpulannya, kalau kalian nonton video rakit PC PBM atau powered by MSI kemarin seharusnya udah tahu harganya ya. Jadi untuk harga SRP-nya itu sebenarnya 9,7 sekian, tapi kemarin saya dapat 9610. Jadi kalian pasti bisa dapat harga di bawah SRP lah. Nah, jadi MSI Optik MAG342CQRV ini menurut saya bener-bener menarik. Opsi yang sangat menarik kalau misalkan kalian bener-bener suka gaming.
Kalau untuk kelebihannya, curve-nya ini lebih bending dengan titik radius curve itu 1500R. Jadi field of view-nya bisa lebih nyaman, lebih imersif, lebih enak kalau digunakan untuk bermain game. Dan untuk pembelian monitor MSI Optik ini, kalian juga bisa mendapatkan game dari Ubisoft yang terbaru, yaitu Assassin's Valhalla secara gratis. Kalian tinggal tukarkan aja license skin-nya. Untuk informasi selengkapnya, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Kemudian fitur yang paling saya suka adalah itu tadi, saya bisa mengcustom posisinya sesuai dengan keinginan saya dengan mudah. Ini kalau di produknya Apple kalau nggak salah harganya $999 ya untuk monitor standnya aja. Tapi ini udah dapet kita nih dan sama aja, sama-sama mudahnya. Kelebihan lain, response times-nya rendah 1 millisecond dan refresh rate-nya lumayan tinggi 100 Hz. Tapi juga memiliki color space yang lumayan luas, 100% sRGB lebih. Warna di game jadi lebih realistik, ambience light di bagian belakang bisa kita sinkronkan dengan Mystic Light. Fitur tambahan seperti Night Vision, Anti-Flickering, dan Adaptive Sync juga membuatnya lebih nyaman untuk bermain game. Dan dengan ultrawide-nya ini, kalau kalian gunakan untuk multitasking dengan banyak window open, enak banget. Apalagi sekarang saya lagi suka-sukanya main saham, jadi saya bisa lihat saham tuh kayak full gitu ya. Sambil lihat Yahoo Finance untuk titik support dan resistance saham itu di mana, bener-bener enak banget kalau digunakan untuk multitasking. Atau ketika saya kemarin coba benchmark PC, itu saya bisa buka HW Info, kemudian AIDA, kemudian CPU-Z, dan banyak software benchmark lain. Jadi saya bisa sekali kerja gitu. Kalau untuk kekurangannya, menurut saya pertama adalah di dalam paket pembelian. Jadi dalam paket pembeliannya kita cuma dapat kabel HDMI, bukan DisplayPort. Padahal untuk mengunlock fitur 100 Hz tadi, kita butuh kabel DisplayPort. Kekurangan lain terakhir mungkin karena aspek rasionya 21:9 yang biasanya itu movie atau trailer, pokoknya film-film lah 21:9. Dan kalau untuk game yang tidak support dengan 21:9 jadinya aneh karena ada bar kanan dan kiri hitam seperti itu. Contohnya ada di game Valorant yang juga udah kita coba kemarin. Tapi untuk game-game lain yang hits seperti Assassin's Valhalla, kemudian PUBG, Apex Legends, COD Warzone itu udah support semua sih. Jadi ke depan mungkin bakalan banyak game yang bisa aspek rasio 21:9. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye. Semangat cuy.